Jul, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Kalau emang bukan Habib, jangan ngaku-ngaku Habib, itu bikin malu. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib, kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang lah, Bebet. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Horgonye. Sahabat baik, Mufti Batavia. Seharusnya kader-kader habaib atau bocil-bocil habaib yang masih muda ini dikader baik-baik, terutama soal NKRI, terutama soal budaya dan adab, sehingga tidak nyerocos membangun komentar yang nadanya melakukan pembelaan tetapi kemudian justru sebenarnya memperkeruh masalah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Langit 9 dari Buta Pantai Talopi, Kabupaten Bulukumba. Ada satu video yang menarik beberapa hari yang lalu, di mana ada bocil yang merupakan habaib pembela Bahar Smith, di mana ketika Sayyid Zulfikar membuat pernyataan melalui kanal YouTube-nya membongkar bagaimana sejarah para habaib di Indonesia di zaman penjajahan di kala itu, diberikan stigma bahwa para habaib di Indonesia kala itu bekerja sama dengan Belanda. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu, lalu kemudian mencoba memberikan pembelaan terhadap stigma tersebut. Nah, saya kira ini penting kita lihat bagaimana Sayyid Zulfikar memberikan keterangan, memberikan penegasan akan sejarah tersebut. Ini menjadi penting sahabat, supaya kemudian kita bisa paham betul seperti apa sebenarnya situasi bangsa kita sejak zaman penjajahan atau sejak zaman pra kemerdekaan sampai hari ini, sehingga kita tidak butuh akan sejarah bangsa kita. Tetapi yang jauh lebih penting, sebelum kita masuk videonya, saya menegaskan bahwa seharusnya kader-kader habaib atau bocil-bocil habaib yang masih muda ini dikader baik-baik, terutama soal NKRI, terutama soal budaya dan adab, sehingga tidak nyerocos membangun komentar yang nadanya melakukan pembelaan tetapi kemudian justru sebenarnya memperkeruh masalah dan ikut-ikutan nimbrung pada persoalan yang dia sendiri tidak paham. Baik, kita langsung lihat seperti apa videonya karena ini sangat seru. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda. Sepertujuh gajinya Senok Horgonye. Ini kan sekarang kita ini kan difitnah, Bib. Katanya orang Arab ini, Bib, penjajah katanya gitu, Bib. Padahal yang ngejajah Indonesia kan Belanda, Bib, sama Jepang, Bib, ya terdahulu itu. Maksudnya bisa dijelaskan secara gamblang nggak, Bib? Peran Arab sendiri untuk Indonesia itu apa, Bib? Kalau kita bicara Arab itu negeri penjajah, maka itu adalah pembicaraan yang sangat-sangat dusta. Karena sepanjang sejarah kita tahu tidak pernah ada negeri yang dijajah oleh Arab. Jadi jangan ngomong kami pengkhianat, bahkan kamilah yang ikut dengan ikhlas ridho, dengan keikhlasan kami untuk masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia, padahal pada saat itu para habaib berkuasa. Jadi lucu kalau kemudian belakangan dikatakan kita penjajah. Dia ngakunya bahasa Iban Al-Idrisi katanya. Sedangkan Rabita Alawiyah aja nggak ngakuin dia itu Habib. Robito Alawiyah nggak mengakui. Ya jelas lah, lagian ngapain diakui. Kami nggak butuh pengakuan dari siapapun. Kami nggak butuh pengakuan dari Robito Alawiyah atau apa semacamnya, nggak butuh. Ya, nggak. Kami nggak mau. Kami bukan Pak Alawi. Cara membedakan Habib asli dan juga Habib gadungan. Karena sekarang kan lagi rame, ini rame banget nih.
Tiga, bahkan ada beberapa pihak yang nggak terima dengan keputusan-keputusan dari pihak Rabithah Alawiyah. Bahkan yang memelintir, oh katanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Ini semuanya datanya, tahu nggak dari mana? Dari Belanda. Ya, dari company, dari kolonial, penjajah. Itu ada, silakan cek sejarahnya itu. Yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snook Hurgonje. Nah, ya. Ada Vandenberg. Ada apa lagi tuh? Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini. Termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Ya memang Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Ya, bukan bermarga Al-Azamat Khan. Oh, ini ada video ya, bukti ya. Coba dengerin ini. Ini videonya. Ini video lama sekali, gambarnya masih gambar video lama ini. Jadi Mr. Ara, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini sehingga ke Said Abdul Malik kan Wali Songo. Iya. Jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Nabi bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdul Akbar. Arab itu Ali Zainabidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Berhenti pada Abdul Malik. Beliau menghentikan tulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Ini orang Rabithah Alawiyah yang menjelaskan bahwa yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Vandenberg. Sanadnya dari Tompir. Siapa Vandenberg itu? Belanda. Beratus-ratus tahun setelah Wali Songo wafat, itu baru datang Ba'alawi. Di Indonesia, satu-satunya mufti di Betawi, yaitu Al-Imam Al-Habib Osman bin Yahya, itu keturunan Arab. Kemudian antum menyangka yang demikian. Kalaupun kemudian Habib Osman bin Yahya mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, itu maaf bintangnya itu ditaruh di pantat sama beliau. Ketika marah dengan Belanda, itu sama beliau ditaruh di pantat beneran gitu, dan itu nyata, kisah asli gitu. Jadi coba antum pelajari dulu yang benar bagaimana kondisi pada saat itu, bahwa pemerintahan yang ada pada saat itu yang pemerintahan penjajah. Agar umat Indonesia bisa beribadah dengan baik, mesti ada muftinya, dan muftinya adalah orang Indonesia. Salah satu yang dipilih menjadi mufti adalah Al-Imam Al-Habib Osman bin Yahya. Wali Songo perang, Mas, anak cucunya perang semua waktu itu. Ya kalau ngaku jadi anak cucunya Wali Songo ditangkap, dibunuh, Mas, gitu loh. Anda mengatakan selama 500 tahun tidak ada pencatatan, Anda kok tahu selama kurun waktu itu? Berarti leluhur Anda sudah ada di Indonesia. Leluhur Anda apanya Belanda. Kok tahu? Jadi jangan sok tahu lah. Mana ada sejarah Habib Osman bin Yahya kemudian membantu Belanda untuk nangkepin umat Islam? Nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya fitnah dari antum-antum semua, data sejarah yang diputar-putar. Sebagaimana dulu Abdullah bin Sabah ingin menghancurkan Sayyidina Ali, mereka pura-pura memuja-muja Sayyidina Ali, tapi pada akhirnya menghancurkan Sayyidina Ali. Dan itu hal yang biasa lah. Hal yang biasa dalam dunia politik. Politik hari ini kan ada orang yang iri sama habaib. Kenapa? Karena habaib lahir langsung darahnya nyambung sama Nabi gitu. Dan mereka iri dengan itu. Dan itu bukan ikhtiar, bukan bil kasab ya. Kami jadi habaib itu karena Allah yang kasih mutlak. Kita nggak bisa nyari gitu, nggak bisa kejar. Rabithah Alawiyah itu berdiri tahun berapa? 1928. Dan itu hanya ada di Indonesia. Dan Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia ini bukan cabangnya
bukan cabang atau perwakilan lembaga nasab yang ada di Yaman. Bahkan keluarga Ba'alawi sendiri yang ada di Yaman pernah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah ini bukan cabangnya dari Yaman. Di Yaman nggak ada, di Hadramaut nggak ada Rabithah Alawiyah. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Tapi santrinya Habib Ali Al-Masyhur yang diutus waktu itu tahun 2016 di Kalibata. Cobalah tanya sama habaib-habaib yang agak senior, pasti paham itu. Dan apa ya? Ada itu namanya siapa itu? Zulfikar siapa itu? Ya. Saya bukan Habib, saya bukan Ba'alawi, bukan keturunan Ba'alawi. Ya, bukan keturunan Alawi. Saya keturunan Al-Idrisi, Mbah Syaiban Al-Idrisi. Siapa Al-Idrisi itu? Sayyid Syarif Maula Idris, Maroko. Bin Sayyid Syarif Abdullah Al-Mahad. Bin Sayyid Syarif Hasan Al-Muthanna. Bin Sayyid Syarif Hasan As-Sibq. Putra dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udahlah. Kalau emang bukan Habib, jangan ngaku Habib, itu bikin malu. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabithah Alawiyah, musyawarahnya di situ, isbatnya di situ, ya gak? Bener gak Habib? Maksud nyambung gak nih keturunan Nabi kan gitu? Antum buktikan nasab antum. Kalau bukan Sayyid ya jangan ngaku Sayyid. Habib saja, nggak usah ngaku Sayyid. Beda. Ya kalau ngaku Sayyid, tunjukkan buktinya. Ya. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali Karamallahu Wajhah. Minta pengakuan dari Irak. Dari Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Alul Bait Iraq fil Iraq. Kenapa harus minta dari Irak? Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak, kan gitu. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid. Tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia, Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak. Bukan cuma satu tempat doang. Ya Allah karim. Ya, Maka sebenarnya yang perlu kita tanya sekarang adalah sejak kapan antum jadi Basyaiban dan antum tahu dari antum itu Basyaiban sejak kapan? Kalau kita berbeda pendapat itu biasa, jangan ribut gitu kan. Ikhtilaf bainana biasa. Ente mengklaim diri ente sebagai seorang dzurriyyah, ya buktikan saja. Jangan koar-koar dzurriyyah toh, tapi buktikan kalau antum memang seorang dzurriyyah dengan akhlak yang baik, dengan nasab yang benar gitu kan. Jangan beraninya koar-koar, teriak-teriak, nyalain orang, sok paling benar, sok paling pinter, kan begitu. Rabithah Alawiyah tahu, itu lihat itu Al-Idrisi. Al-Idrisi itu Sadah Al-Adarisah, itu di Mamlakah Al-Maghribi Asy-Syarifah. Itu ada namanya Raja Idris dulu. Googling aja lah. Itu datuk saya itu. Nah, coba lihat ini. Ini adalah syahadah. Qoror tahqiq nasab datuk saya. Nah, coba nih dilihat. Tuh, ada Sayyid Syarif Sa'idullah Syahir di Syaiban, Tunisia. Tuh, lihat. Tuh, banyak stempel kan. Ini dari Persatuan Naqabah Sayyid-Sayyid seluruh dunia. Punya enggak? Anda punya enggak yang kayak gini? Ini dari negara asal, bukan dari Jakarta. Nah, ini ada stempel dari Naqabah
As-Sadah Al-Ashraf yang ada di Yaman. Ngamuk mereka, caci maki mereka. Masih ngomong kita yang caci maki yang mana? Nah mereka nyalain kita bilang lu goblok, nggak tahu dalil, ngamuk. Ya memang lu goblok. Goblok itu bukan caci maki. Kan begitu. Lu dongo, lu nggak ngerti dalil, jangan sok tahu. Negara lain dari Irak, Kuwait, Jordan, Mesir, ya, Maroko, Maghrib ya. Oh kan, banyak ini. Nah, ini dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf yang lainnya. Tuh ada foto saya. Cara membedakan Habib asli dan juga palsu. Bagaimana caranya Habib? Oke. Karena di zaman sekarang ini banyak nih yang ngaku-ngaku Habib, yang nipu umat, ngerjain umat kesana kemari ya. Pokoknya antum harus hati-hati. Sekarang saya tanya balik ke Ananda. Di situ saya lihat Ananda juga mencantumkan nama Sayyid di depan nama Ananda. Ananda dapat pengakuan Sayyid dari mana? Ananda punya nggak pengakuan sebagai seorang Sayyid dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf? Dari leluhur, ya, dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf leluhur Ananda. Dari mana coba? Dari Yaman atau dari Irak? Punya nggak? Seorang Sayyid Syarif itu biasanya punya. Kalau jalurnya Sayyidina Husain, ya itu ada kebanyakan dari Irak. Ini buku nasabnya Mahdi, dan Mahdi keturunan ke-37 insya Allah ya. Jadi ala kulli hal tanyain tuh buku nasabnya. Dan ini adalah buku nasab yang bisa dipercayai. Kalau buku-buku nasab yang lain itu pemalsu nasab, saudara sekalian. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Nah, nama lembaganya adalah Ar-Rabithah Alawiyah. Nah, sekarang kan banyak tuh oknum-oknum yang yang pengen dihormati, yang pengen dicintai, dimuliakan dan lain sebagainya. Padahal Habib sendiri bukan keinginan habaib menjadi seorang Habib itu. Justru beban, amanah berat dari baginda Rasulullah SAW, karena kami. Nah, pesen untuk Ananda ya. Jangan ta'assub sama nasab, jangan terlalu membangga-banggakan nasab. Ya. Gak baik. Itu bukan ajaran Rasul. Pelajari keilmuan agama, ngaji lagi yang lebih dalam. Bagaimana cara ngopenin umat, ngurusin umat yang baik. Bagus, saya lihat video Ananda. Sangat berpotensi menjadi ustadz, menjadi seorang mubaligh. Udahlah. Ananda cukup dengan modal ilmu agama, ya, yang kuat, akhlak yang bagus. Ananda nggak perlu ngaku-ngaku siapa jati diri Ananda. Orang nanti akan mengakui Ananda. Umat yang akan mengakui Ananda. Semua akan mencari. Siapa nih? Hebat banget. Wah, Masya Allah. Ya, jangan ta'assub. Jangan mengunggul-unggulkan nasab dan merendahkan nasab orang lain. Apalagi beranggapan bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya majhul. Ini nggak boleh. Bukan ajaran Rasul.